Halo, selamat siang, sahabat trader, kawan-kawan trader semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Saya harap semua kabarnya baik, sehat semuanya, sehingga pada siang kali ini kita bisa bersama-sama membahas tentang sejarah Bollinger Band dan cara penggunaannya. Oke, kawan-kawan, jangan lupa untuk selalu kita menjaga kesehatan, prokes tetap kita pakai walaupun masa-masa ini masih masih cenderung melandai ya kawan. Jadi jangan kasih kendur. Ingat pesan ibu ya, cuci cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan menjauhi kerumunan. Oke. Oke, hari ini saya akan fokus membahas tentang sejarah Bollinger Band. Jadi Bollinger Band ini itu si penemunya adalah namanya John Bollinger. Mungkin bisa dilihat di layar. Jadi John Bollinger itu merupakan teknikalis yang berasal dari Amerika, yang dia menciptakan Bollinger Band karena kepandainya dia dalam menganalisa secara teknikal. Gitu. John John Bollinger Band ini menciptakan Bollinger pada awal tahun 1980. Ini bisa dilihat di monitor. Jadi dia tuh berawal dari observasinya tentang market yang berjalan secara dinamis, bukan statis. Jadi dinamis ini dia bergerak bisa dinamis ini berarti dia bergerak berdasarkan berita, berdasarkan rumor, berdasarkan tren seperti itu. Jadi bukan statis. Jadi kalau statis itu kan di situ-situ aja. Jadi kalau ini dia menilai bahwa market itu bergerak secara dinamis, bukan statis pada umumnya. Dan Bollinger ini bisa diaplikasikan pada beberapa pasar ya kawan. Jadi ada keuangan, forex, kemudian saham, kemudian komoditas dan future, dan digunakan berdasarkan time frame. Jadi kalau kita bahas di sini tuh time frame-nya ada per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Jadi tergantung dari cara trading kawan-kawan semua. Oke. Kemudian Bollinger Band ini juga merupakan indikator yang berbentuk bungkusan, bungkusan yang semacam amplop ya. Jadi nanti kita akan bahas di situ, yang terdiri dari 3 garis. Jadi garis atas atau kita kenal dengan resisten, kemudian garis tengah atau yang kita kenal dengan pivot, atau yang garis di bawah yang kita kenal dengan support. Jadi 3 garis itu yang jadikan patokan di mana kita harus beli atau jual saat di mana. Kemudian John ini juga tool ini sebenarnya sudah dipakai di tahun 1960, tapi yang di waktu yang menemukan namanya bernama Wilfrid Ledoux. Jadi dia telah menghubungkan antara kurva tertinggi dan terendah di bulanan di indeks Dow Jones. Jadi kawan-kawan bisa melihat mereka itu transaksinya jangka panjang, rata-rata sebelumnya dipakai di bulanan di indeks Dow Jones. Jadi ini perlu digarisbawahi, rata-rata Bollinger ini dia memakai jangka panjang. Jadi, terus
Di tahun yang sama, itu juga si penemunya yang sama itu Kester Keltner mengusulkan sistem trading yang menggunakan aturan 10 hari moving average yang disebut dengan Ben Keltner. Jadi penemu-penemu ini rata-rata mereka yang bekerja di bidang kayak di pialang saham, kayak kita sekarang di berjangka seperti itu ya kawan. Jadi mereka memang benar-benar orang-orang analis yang yang sangat detail memperhitungkan harga. Oke, berikutnya adalah karya G.M. Hurst yang menggunakan siklus untuk menggambarkan amplop atau bungkusan di sekitar struktur harga. Banyak yang ingin menilainya, tapi sedikit yang berhasil. Jadi ini perlu dipelajari terus-menerus. Jadi habit, kemudian kebiasaan kita membaca itu perlu kita amati terus. Jadi jangan sampai kawan-kawan mempelajari 1-2 minggu sudah. Jadi ini perlu berulang-ulang untuk kita ketahui sifatnya atau ketahui habitnya seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan ketika harga tidak sesuai uh, uh, prediksi, harga tidak sesuai analisa teknikal kita. Jadi perlu diamati seperti itu. Kemudian Bollinger Band menggunakan deviasi standar untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah dan dengan demikian menciptakan jejak harga. Jadi setiap kali 1 jam dia berpindah, dia itu menciptakan jejak harga atau harga histori yang sudah ada. Bollinger Band adalah kurva yang ditarik di dalam dan di sekitar struktur harga yang biasanya terjadi dari moving average, pita tengah, pita atas, dan pita bawah yang menjawab pertanyaan apakah harga tinggi atau rendah berdasarkan basis relatif. Ya. Jadi ini bahasanya bahasa benar-benar teknikal ya kawan. Oke. Setelah membeli komputer mikro pertamanya pada tahun 1977, Bollinger juga banyak terlibat dalam analisis teknikal berbasis komputer. Kemudian teknologi komputer memungkinkan Bollinger untuk mengembangkan grup power, yakni sistem peringkat kelompok industri yang menunjukkan tren yang sedang berkembang di kelompok dan sektor industri. Pada tahun 1996, Bollinger juga melihat potensi internet dalam analisis keuangan dan memulai pemrograman untuk equitytrader.com. Layanan ini menggunakan 52 aturan model logika Fuzzy untuk memberikan analisis pasar ekuitas Amerika Serikat dan merupakan salah satu situs web paling awal yang menampilkan analisis teknikal dan grafik. Jadi Bollinger ini juga sudah dipakai ya kawan. Jadi sejak tahun sejak di semua trading sudah memakai komputer, Bollinger ini juga sudah dipakai. Gitu. Kemudian setelah menjadi trader independen pada tahun 1980, dia atau John Bollinger Band ini bergabung dengan Financial News Network, di mana ia menjadi kepala analisis pasar selama 7 tahun. Dan sejak 1984 dan sampai 1980. Dan dia bertanggung jawab atas konten analisis teknis yang disajikan secara on air. Jadi John Bollinger ini sering mengadakan live trading. Jadi kayak di GK Invest itu kita juga sering mengadakan live yang dengan Pak Rudi, dengan tim-tim R&D ya, itu juga kita sering di GK Invest. Setelah akuisisi FNN dan oleh NBC, Bollinger membantu dengan transisi ke CNBC dan terus memberikan analisis market secara teratur. Ia mendirikan perusahaan investasi Bollinger Capital Management. Bollinger menjadi analisis keuangan pertama yang mendapatkan sertifikat CFA atau Chartered Financial Analyst dan CMT Chartered Market Technician. Sekaligus dia juga berdiri Presiden Market Analysis of Southern California dan CEO dari Bollinger Capital Management. Oke, sedikit dari sejarah Bollinger Band.
Jadi dari sini kita sudah bisa memberi kesimpulan bahwa Bollinger Band ini sudah dipakai lama. Jadi tergantung setekun mana kita untuk belajar. Jadi penemunya juga sudah terbilang sangat 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 disegani ya di dunia investasi atau di dunia perusahaan-perusahaan investasi. Artinya mau nggak kita belajar dari cara John Bollinger Band ini menempatkan Bollinger tersebut di analisis kita. Oke, dari sini kita akan menyimpulkan bahwa Bollinger Band itu sejak dulu sudah dipakai kawan. Jadi sejak 1980 itu sudah dipakai dan sampai hari ini pun masih banyak dipakai. Dari kalangan-kalangan perusahaan-perusahaan investasi. Pada itu saya akan mengupas lebih detail bagaimana cara menerapkan Bollinger Band di kita punya. Ya. Oke. Jadi salah satu yang akan kita bahas tadi adalah di sini kita akan membahas ini acak ya kawan. Jadi kebetulan yang saya buka ini USD-CPY atau UJ kalau orang bilang USD-CPY. Oke, dari USD-CPY ini bisa terlihat dia masih kosongannya, jadi belum ada indikator yang menempel di grafik tersebut. Kita akan masukkan ke Bollinger, jadi di sini kita akan masukkan indikator ya, sorry. Oke, kita akan masukkan indikator di sini yang disebut Bollinger. Oke, jadi kalau kita lihat secara standarnya, jadi kalau kawan-kawan di riset atau standarnya yang di MetaTrader itu adalah periodenya 20, kemudian deviasinya 2, terus apply-nya di shift-nya 0, kemudian deviasinya 2, dan apply-nya di close atau di harga yang close. Jadi kalau kita klik di sini, itu ada close, open, high, low, median place, jadi high low dibagi 2, kemudian typical price high low close dibagi 3, kemudian high weekend close. Jadi ini lebih rapat ya, high low close dibagi 4. Jadi kita akan pilih yang paling terakhir atau yang paling paling rapat kalau kita bicara saringannya itu. Jadi weekend close itu dia menghitung dari harga high, harga low, harga close, dan harga close berikutnya. Oke, periode 20. Artinya periode 20 itu berarti dalam 1 bulan itu terjadi 20 hari trading. Kalau kita kan transaksi ini Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kan libur. Jadi totalnya transaksi itu adalah 20 hari kerja. Oke, 20 berarti kita pakai yang monthly ya. Jadi kita oke. Jadi untuk pergerakan monthly itu ada di time frame monthly ya. Oh, bukan. Jadi Jadi untuk pergerakan monthly itu ada di daily. Jadi satu kotak ini itu akan terjadi di monthly. Jadi kalau kawan-kawan lihat di sini akan terjadi 20 grafik atau 20 candle. Jadi seperti ini. Oke, dari garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 di sini. Jadi ini dalam 1 bulan pergerakan. Oke, jadi kita akan lihat sebagaimana seefisien Bollinger ini bisa dipakai ya guys. Jadi semua tetap mengandung resiko. Jadi resiko itu harus kita hitung sebelum kita melakukan transaksi. Jadi money management itu sangat penting jadi untuk trading. Jadi kalau kalian startnya 0,1, Anda bayangkan 0,1 itu kalau start depositnya kita misal $1.000 atau $2.000 itu sangat sangat berisiko karena kita startnya 0,1. Berapa idealnya kita start 0,1? Kita idealnya start 0,1 itu rata-rata kita bisa menghitungnya. Jadi gini. Setiap kali transaksi kita akan lihat tren atau ini saya akan tebalkan sedikit. Oke. Nah, kita akan tebalkan sedikit. Jadi kalian lihat di garis tengahnya ini. Kalian akan lihat garis tengahnya dulu. Jadi selama harga di atas garis tengah, ini akan kecenderungan terus akan naik. Iya guys, jadi saya ulangi. Selama dia di atas garis tengah, dia akan cenderung terus ke atas. Oke. Jadi perhatikan garis tengah. Misal ini yang akan terjadi. Jadi USD JPY itu garis tengahnya ada di garis tengahnya ada di 11388. Artinya itu adalah area di mana dia kecenderungan ke atas jika 11388 berarti kita kasih ring ya 11388 sampai 11350 itu dalam ring dia terus ke atas. Gitu. Jadi ketika harga USD JPY berarti kita area support bawah yang tidak boleh dilewati adalah 11350. Itu adalah area di mana risiko itu atau posisi kita harus dibalik. Jadi kita akan buy di kisaran saran saya di kisaran 114 ya. Oke, sekarang di 11420 ya. 114.20 kita sarankan di 114. Berarti kita manajemen risikonya itu paling enggak di 11370 sampai 75. Jadi harga tidak boleh di bawah tersebut untuk buy. Jadi kalian perhatikan garis tengah. Jadi kalau kita lihat secara kecenderungan ya. Jadi kecenderungan ini harga USD JPY itu selalu di atas garis tengah. Sempat dia break tapi dia next-nya candle-nya masih di atas. Ya, jadi kalian perhatikan per hari ini. Jadi hari ini USD JPY batas bawahnya ada di 11390 sampai 11375. Untuk kalian buy dengan target sementara ini masih di kisaran 11460. Jadi dia akan terjadi ini posisi pasar menyempit ya. Jadi Bollinger itu kalau kita baca di cara pembacaan, jadi Bollinger itu ada posisi lagi menyempit atau lagi melar. Jadi ini posisi ini saya gambarkan dia lagi menyempit. Jadi seperti ini. Seperti grafik sebelumnya. Jadi ketika menyempit ini dia lebih condong teratur ya. Jadi teratur. Jadi ketika dia melar gini buka ini lah ini yang terjadi tren ya. Jadi
tren itu biasanya dia akan tutup di atas grafik kemarin ya. Jadi itu bisa dicermati setelah dia close ya. Jadi kita harus menunggu sampai pasar itu benar-benar close. Oke, untuk USD JPY atau UJ kita sarankan buy selama dia di 11375 tidak ada, itu buy dengan target hack kemarin itu sekitar 11360 ya. Syukur-syukur bisa hack yang 4 hari lalu sekitar 11495 itu. Cenderungan masih naik untuk USD JPY. Jadi kita akan membaca bagaimana Bollinger Band ini dipahami. Jadi kita akan memahami secara ringkas dulu. Jadi Pak, bagaimana kalau jika harga itu sudah di garis atas? Misal kita akan lihat euro. Nah, euro ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini euro ya. Jadi kemarin tuh euro sempat garisnya menyempit ya. Jadi dan ini posisinya melebar. Sekarang ini euro kecenderungan dalam kondisi tertekan karena terakhir dia itu high-nya ada di tengah. Jadi drop dan oke, maaf. Dan secara apa ya? Secara teknikal Bollinger Band ini ketika sudah terlalu lebar, jadi ini euro, khusus euro, kita akan melihat histori sebelumnya. Euro ini mengalami penyempitan harga, kemudian dia ke bawah dan ini jarak harga ini semakin lama semakin melebar. Jadi teman-teman bisa bandingkan dengan grafik sebelumnya. Ketika jarak ini semakin melebar, dia besar peluangnya mencapai ke garis tengah. Jadi euro ini ada peluang kecapai garis tengah di kisaran ini, garis tengahnya di kisaran 1494, berarti sekitar 1,1500 ya. Jadi alangkah kita untuk buy euro itu kita nunggu di kisaran di garis terakhir yang mungkin dia cetak atau low terakhirnya di kisaran di 1249 atau 1250. Tetap semuanya dengan manajemen risiko ya, kecuali dana itu cukup besar. Jadi misal kalau kita start 0,1 di 1250 kita beli, 1,1250 kita beli, kita atur jarak aja. Mungkin 100 atau 200 poin lagi baru kita beli lagi. Jadi sebenarnya trading ini masalah money management. Jadi money management itu nomor satu di trading. Jadi kalau teman-teman startnya 0,1, ya jangan kita $500 atau $200 trading 0,1, itu artinya juga gambling ya kawan. Jadi kita 0,1 bukan berarti kita duit kecil. Justru dengan 0,1 kita bisa pakai money management yang lebih bagus dengan dana 5.000 atau dengan 100 juta. Jadi kalau kita transaksinya 100 juta dengan startnya 1 lot, wah itu lebih gambling lagi kawan. Bayangkan satu kontrak size-nya euro USD aja 100.000 US. Kan seperti itu. Jadi perlu kita pahami dan perlu kita edukasi bahwa trading itu tentang money management. Bagaimana kita mengatur jarak antara beli satu dengan beli yang kedua. Terus kemudian kapan saatnya beli. Sebenarnya banyak riset-riset yang di luar yang sudah memberikan referensi di mana kita harus beli. Jadi untuk euro hari ini kita sarankan untuk beli di low kemarin. Jadi kisaran 1250 sampai 1260. Nah, Pak, kalau dia turun, nah, kira kalau turun, kalau kawan-kawan dananya ini di bawah 5.000, jadi kalian harus pasang
stop loss. Tapi kalau dananya 5.000 ke atas, kalian bisa melakukan average per 200 poin atau per 150 poin. Jadi selambat-lambatnya per 200 poin kalian bisa beli lagi. Dengan target di mana? Tengah. Jadi harga selama dia jauh dari tengah itu akan kecenderungan kembali ke tengah. Gitu ya kawan. Jadi tengah ini akan selalu dimonitor. Jadi tengahnya untuk hari ini itu 1.1490, besok itu sudah beda lagi. Mungkin bisa di 1.1470. Jadi selama itu jauh dari tengah ada potensi untuk kembali ke tengah. Jadi kita akan bisa lihat, oke, ketika dia jauh dari tengah, ya kan, dia akan kecenderungan akan kembali ke tengah. Walaupun dia nggak jadi, dia akan kecenderungan akan kembali ke tengah. Tinggal satu harga capai nggak sampai tengah tersebut. Gitu. Jadi untuk Bollinger itu lebih condong dipakai ketika dia ada di garis tengah. Jadi kalau pas di tengah-tengah ini adalah momen. Jadi sebenarnya euro kemarin waktu di tengah itu beberapa kali grafik tertahan di tengah. Oke, kita akan lihat mana harga yang posisinya lagi di tengah. Oke. Ya ini GJ, ini Pound-Sterling JPY ya. Jadi Pound-Sterling JPY ini posisinya lagi di tengah nih. Ya, di tengah. Jadi Pound-Sterling JPY ini selama 154 harga tengahnya 15430 ya. Selama nggak bisa dilewati, kemungkinan besar dia akan kembali ke bawah. Kita akan cari harga yang lagi main di tengah. Oke, belum ada. Kemudian EJ. EJ sudah jauh dari tengah. Oke, XAU mungkin yang lebih familiar. Oke, XAU ya. Oke, di sini XAU. Kemarin harga sudah beberapa kali tahan di tengah dan sempat melewati, namun dia next-nya kembali lagi ke atas. Jadi XAU ini kelihatan sepertinya dia akan kembali ke tengah di area di 1823 sampai 1825. Kenapa? Karena harga ketika jauh dari tengah biasanya akan kembali ke tengah atau kembali ke harga netral. Gitu. Jadi XAU itu lebih ekstrim ya kawan dibandingkan dengan currency yang lain. Jadi kalau XAU itu saya lebih condong dia waktu di tengah. Jadi waktu di tengah ini salah satu momen di mana kita bisa cari profit yang lebih konsisten di tengah. Gitu. Tetap manajemen resiko atau kita stop loss atau kita locking atau kita average tetap kita harus terapkan. Karena itu sangat membantu ketika harga tidak sesuai harapan. Gitu. Jadi penampatan Bollinger Band ini kita akan bisa bahas lebih detail atau kita bisa lebih edukasi lebih detail, bisa secara privat, teman-teman atau sahabat trader bisa ke kantor kami di HSBC lantai 7. Kita akan belajar secara detail tentang pemakaian Bollinger Band. Akan dibantu dengan tim R&D kita, Pak Rudi, kemudian juga teman-teman supervisor yang mungkin akan memberikan edukasi secara free kepada sahabat trader ataupun klien-klien. Jadi teman-teman atau klien tidak perlu khawatir, di sini kita akan mengedukasi. Jadi edukasi itu sangat penting ketika Anda memulai sebuah trading. Itu mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan, dan saya coba cek ya guys. Oke, saya kira untuk sejarah kemudian penemuan penemu John Bollinger Band saya kira cukup. Jadi bagaimana teman-teman nyikapi Bollinger Band, bagaimana teman-teman nyikapi mungkin ahli di RSI atau RSI atau di stokastik atau di Ichimoku, kalian harus selalu
apa ya, selalu mempelajari terus-menerus. Jangan sampai ini dipelajari belum kelar ganti lagi yang lain. Jadi kita akan fokus, mungkin kalau saya sejak dulu suka Bullinger karena Bullinger ini lebih tahu batas atas batas bawah, walaupun itu belum tentu benar, tapi di mana batas atas ini kita bisa mulai atau kita bisa entry, kemudian di mana kita harus stop. Oh, ternyata harga terjadi trending nih, kita harus stop, kita harus switching. Karena di Bollinger Band itu kelihatan ketika terjadi trending, teman-teman bisa lihat ketika jadi trending itu rata-rata dia grafiknya itu apa ya, nempel terus, atau dia jauh di atas tengah, jauh di garis tengah, itu biasanya terjadi tren, kan terus menerus mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi seperti ini. Kemudian mungkin seperti euro yang tadi kita barusan bahas ya, seperti euro. Seperti ini terjadi trending ini. Karena harga itu jauh dari tengah dan suatu saat ke tengah. Cuma kan tengah ini bisa dijemput hari ini atau mungkin esok gitu. Jadi tergantung kita punya cara suka yang mana. Kalau suka yang di transaksi dia ketika harga di tengah, kemudian atau ini sekarang euro lagi ada harga di bawah. Kalau kita scalping mungkin suka di harga di bawah ya. Jadi kan kalau di bawah itu kan ada kecenderungan naik walaupun sedikit demi sedikit. Oke, sahabat trader, saya kira cukup untuk edukasi online hari ini. Saya harap semoga bermanfaat. Jadi apapun analisanya, apapun teknikalnya, atau apapun cara trading kalian, tetap gunakan money management. Karena money management sangat berpengaruh di hal keberhasilan suatu transaksi trading. Oke, selamat sore, selamat bertemu kembali. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi. Selamat sore.